Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ali Udin, guru produktif teknik pemesinan yang mengajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin untuk kelas 10 teknik pemesinan. Di sini saya akan mengenalkan beberapa alat ukur yang selalu digunakan dalam hal praktikum maupun pekerjaan dalam teknik pemesinan. Di sini hanya alat-alat yang sederhana, mungkin tidak lengkap, bisa juga dari rumah kita bisa mempelajari alat ukur yang ada di rumah masing-masing. Nah, di sini saya mau mengenalkan dari sebelah kanan saya. Di sini mungkin semua sudah pada tahu, ini namanya penggaris baja ya, instar baja. Ini untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang lebih 30 sampai 50 cm ya. Di sini banyak jenisnya instar baja ini, ada yang 30 cm panjangnya, ada yang 50, bahkan ada yang 1 meter. Nah, di sini penggaris ini tidak hanya instar baja, ada juga yang transparan yang sering kita gunakan ketika SD, SMP, itu juga termasuk alat ukur. Nah, berikutnya ada alat ukur meteran pita. Ya, mungkin ini yang sering kita lihat sama tukang bangunan, mungkin di rumah masing-masing pun ada punya. Ini untuk mengukur panjang, bisa melebihi 2 meter sampai 3 meter. Ada jenisnya yang saya pegang ini cukup untuk yang ukuran benda 2 meter saja, seperti halnya meja ini bisa panjang 2 meter. Ini alat ukur untuk mengukur panjang. Berikutnya ada alat ukur yang namanya multimeter. Nah, multimeter di sini untuk mengukur beberapa satuan. Bisa untuk mengukur ampere, volt, atau hambatan ya. Di sini untuk tegangan. Nah, untuk penggunaannya kita harus menempelkan beberapa atau menyambung ya beberapa kabel untuk menghitung berapa nilai dari suatu ampere dari suatu benda gitu ya. Tinggal diklik saja. Ini tinggal dipasang di benda masing-masing. Ini namanya alat ukur multimeter. Oke. Berikutnya ada namanya biar indikator. Nah, ini biar indikator bentuknya seperti ini. Seharusnya ini ada lempengan sebagai dudukan dari biar indikator. Ini fungsinya untuk mengukur kerataan suatu benda. Rata tidak bendanya, ini pakai biar indikator namanya ya. Jadi ini untuk mengukur suatu kerataan permukaan dari suatu benda. Berikutnya ada yang namanya ini namanya mikrometer ya. Ini mikrometer untuk mengukur benda-benda kecil, ketebalan benda-benda kecil yang sulit diukur dengan alat ukur yang biasa kita gunakan. Ini untuk mengukur ketebalan benda-benda kecil. Contohnya paku ya, paku itu kan kecil, jadi kita bisa mengukur pakai apa namanya. Nah, ini untuk mengukur benda-benda kecil namanya mikrometer. Selanjutnya ini jangka ya, jangka sorong tapi jenisnya dial, klasik seperti jam. Untuk sama halnya dengan mikrometer, ini juga untuk mengukur alat benda kerja yang ukurannya kecil, contohnya ini ya. Untuk mengukur misalkan diameter dari benda kerja kita. Nah, dia gerak, dialnya gerak, jadi kita bisa menebak dan mengetahui berapa ketebalan dari diameter
benda kerja ini. Pun bisa mengukur, kalau misalkan mau mengukur panjangnya, ini untuk benda-benda yang ukurannya kecil ya. Kita juga bisa menebak ukuran panjang dari benda ini ya. Ini namanya dial kaliper. Nah, selanjutnya ada temennya juga, namanya vernier kaliper ya. Sama ini juga jangka. Kalau bahasa di SMP mungkin sigma ya, sama saja. Cara penggunaannya pun sama. Dia untuk mengukur diameter dari benda, terus dari panjang bendanya ya, dari panjang bendanya pun bisa mengukur kedalaman ya, kedalaman benda kerja. Contohnya ini. Nah, ini mengukur kedalaman benda kerja. Nah, jadi bisa mengukur kedalaman untuk diameter kedalamannya yang ukurannya kecil. Tuh. Jadi kita bisa digunakan jarum belakang dari si jangka sorot. Ini namanya jangka atau kaliper. Nah, berikutnya ini namanya switch jaws atau untuk mengukur jarak ulir. Nah, contohnya ini ada ulir. Ya, ini ada ulir. Kita bisa mengukur ulir ini kira-kira berapa mili dari setiap mata ulirnya. Nah, contohnya begini. Nah, ya, gitu. Ini untuk mengukur ulir. Nah, oke. Ini namanya alat ukur ulir atau switch jaws. Bisa kita searching di Google. Terus berikutnya ini untuk mengukur celah benda. Sama halnya dengan switch. Ini juga switch. Cuman ini untuk mengukur celah suatu benda. Yang namanya celah, misalkan di sini ada celahnya, ya. Kita bisa mengukurnya menggunakan ini, alat ukur ini. Jadi ketika ada celah-celah itu bisa diukur celahnya itu kira-kira berapa ukurannya. Di sini kita bisa menebak. Ada 25 mili, ada 1 mili, 0,1 mili dan lain-lain. Nah, semua alat ukur di sini di dalam teknik pemesinan kita menggunakannya satuan milimeter. Ya. Milimeter bukan meter atau sentimeter, tapi kita menggunakannya milimeter. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini macam-macam alat ukur. Mungkin di rumah masing-masing yang memiliki alat ukur itu sama halnya saja, sama kaitannya dengan pembelajaran kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bisa diskusi lagi ketika sudah tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.